Halo, selamat datang di Noken Lab bersama saya Dedi Bintang. Di sini saya akan sharing tentang pemrograman Python. Program yang akan saya buat yaitu asisten bejo, terinspirasi dari asisten Jarvis milik Iron Man. Oke. Nah, sistem operasi yang saya gunakan yaitu Ubuntu 2.20.04. Dan text editor yang saya gunakan yaitu Visual Studio Code serta bahasa pemrograman Python 3. Nah, program yang akan saya buat ini jadi dengan namanya asisten, jadi apapun yang kita inginkan, yang kita perintahkan, maka si asisten tersebut akan melakukan apa yang kita perintahkan. Contoh, misalkan kita akan membuka Google, dari kita menyampaikan perintah ke asisten bejo dengan mengatakan open Google, maka si asisten bejo ini akan melaksanakan perintah yang kita ucapkan melalui lisan kita, dan dia akan mengenali suara kita, mencari kalimat-kalimat yang kita ucapkan, dan dia akan melakukan perintah yaitu membuka Google atau open Google tadi melalui browser default dari laptop kita dan mencari link dari perintah yang kita ucapkan. Oke. Nah, untuk pemrogramannya, untuk coding lengkapnya nanti teman-teman bisa cek di nokenlab.blogspot.com. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan dari script coding asisten bejo. Untuk pertama kali yang harus disiapkan yaitu dari pemrograman Python ini. Enaknya menggunakan pemrograman Python karena library-nya sudah tersedia. Banyak library yang tersedia di Python. Nah, jadi kita tinggal menggunakannya. Kalaupun belum ada, kita tinggal menginstalnya. Oke, seperti library yang pertama akan saya gunakan yaitu Speech Recognition. Speech Recognition ini adalah library yang berfungsi untuk si komputer ini mengenali suara kita dan menangkap suara kita serta merubahnya ke dalam kalimat-kalimat dan akan melakukan perintah dari apa yang kita ucapkan gitu. Nah, untuk menginstal library ini, teman-teman cukup membuka terminal, dan karena saya menggunakan sistem operasi Linux, jadi buka terminal. Sebelum untuk menginstal library, kalau teman-teman belum menginstal pip3-nya, pip dari Python, teman-teman harus menginstal pip dari Python seperti ini. Sudo apt install pip3. Nah, pip3 ini berfungsi untuk perintah dari penginstalan library pada Python pip3. Setelah penginstalan pip3 selesai, maka teman-teman bisa langsung menginstal library Speech Recognition. Untuk penulisannya bisa kita cari di internet. Nah, seperti ini. Di link pyp.org. Di sini ada cara penginstalan Speech Recognition versi 3.8.1, yaitu caranya pip install Speech Recognition. Cukup di copy, kemudian pastekan ke terminal kita. Jangan lupa ditambahkan angka 3 karena versi yang saya gunakan yaitu versi 3, pip3 dan Python 3. Jadi teman-teman langsung install aja pip3 install Speech Recognition. Oke, jika Speech Recognition sudah diinstal, kemudian di sini saya tambahkan AES, yaitu alias. Alias ini untuk minimalisir penulisan dalam kata Speech Recognition dalam perintah coding di bawah nanti.
Nah, jadi saya menambahkan AES atau alias, yaitu SR. Jadi untuk penulisan speak recognition bisa disingkat SR agar lebih simpel penulisannya. Kemudian library OS, library dari operating system, ini sudah bawaan dari Python dan dari Visual Studio. Jadi tinggal kita gunakan aja, langsung dipanggil. Nah, kemudian library RE ini untuk si program Python ini mengenali kata-kata, tanda-tanda baca, dan angka-angka secara detail. Jadi apa yang nanti kita ucapkan dan apa yang akan dilakukan si Python dalam mengumpulkan data-data kalimat, dia akan menyampaikannya dengan mencarinya dengan sangat detail dengan library RE ini. Kemudian library web browser. Library web browser ini sama seperti recognition, jadi kita harus menginstalnya. Bisa cek di internet. Nah, seperti ini, pip install pyp browser. Copy lagi, kemudian kita pastekan di terminal. Oke, pip 3 install pyp browser. Nah, untuk web browser kita. Kemudian library datetime. Library datetime ini sudah tersedia langsung di Python dan Visual Studio, jadi kita cukup memanggilnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan library datetime tadi untuk mengetahui waktu saat ini, waktu on time, dan agar si asisten Bejo ini menyampaikan waktu yang sesuai dengan waktu saat ini ke kita. Di sini saya mengubahnya dengan agar si asisten Bejo ini menyampaikannya saya dengan ucapan selamat. Dengan pembukaan kita ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, jadi seperti ini. If jika waktu menunjukkan pukul 00 atau lebih dari sama dengan 00.0 dan kurang dari 12 siang, maka si asisten Bejo akan menyampaikan selamat pagi Dedi. Jika waktu menunjukkan pukul lebih dari sama dengan 12 siang sampai kurang dari 18 sore, maka si asisten Bejo ini akan menyampaikan kepada kita selamat siang Dedi. Nah, begitupun dari jam 18 sampai kurang dari 00 akan menyampaikan ucapan selamat malam Dedi. Itu untuk penggunaan library dari datetime. Oke. Nah, kemudian untuk speech recognition, di sini kita menggunakan library speech recognition untuk mikrofon. Jadi suara yang akan kita ucapkan supaya bisa ditangkap oleh komputer dengan mikrofon yang ada di komputer atau laptop. Nah, seperti ini. Jika mikrofonnya ready, sudah siap, akan muncul kalimat print ready untuk mengetahui oh ternyata si asisten Bejo sudah siap mendengarkan perintah kita. Di sini saya menambahkan agar menjadi seperti percakapan antara saya dan si asisten Bejo, jadi saya menambahkan nama di depan untuk pengucapan yang akan saya ucapkan. Tuh, seperti ini Dedi, dan di bawah ada Bejo. Di sini apabila kalimat yang kita ucapkan susah dibaca atau susah dikenali oleh si asisten Bejo, maka dia akan melontarkan kalimat seperti ini. Oke, selanjutnya if statement for executing commands. Di sini perintah yang akan saya ucapkan bagaimana supaya akan dieksekusi oleh si asisten Bejo. Dari
karena yang saya gunakan speak recognition, jadi perintahnya melalui suara, jadi kita harus menambahkan kunci-kunci yang akan dikenali oleh si program Python ini untuk dia melaksanakan perintah yang akan dia lakukan. Yang pertama, saya membuat kunci kata hello bro. Maka si asisten Bejo setelah mendengar dan mengenali kalimat yang menjadi kata kunci hello bro, maka dia akan menjawab dan mengeluarkan print out seperti ini. Hello daddy, how can I help you? Nah, oke, kita tambahkan lagi perintah selanjutnya. Di sini saya menambahkan perintah apabila saya mengucapkan kata kunci open Google. Nah, maka si asisten Bejo ini akan membuka browser default yang kita gunakan di laptop dan membuka link google.com. Nah, kita siapkan di sini URL link dari yang akan dilakukan oleh si asisten Bejo. Begitu dia mengenali kata kunci open Google, maka dia akan mengeksekusi, dia akan mencari web browser dan akan membuka link dari google.com. Setelah itu apabila berhasil, dia akan mengucapkan done. Oke, perintah selesai. Nah, perintah open Google ini sama seperti perintah where is this. Saya memasukkan kata kunci where is this untuk mengetahui di mana alamat saya, agar si asisten Bejo ini membuka link dari Maps, Google Maps. Link dari Google Maps untuk mengetahui lokasi saya saat ini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menggunakan kata kunci apapun. Kata kunci apapun, mau menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nah, teman-teman bisa menggunakan kata kunci di sini. Tapi saran saya menggunakan bahasa Inggris karena supaya bisa lebih dikenali oleh si program Python ini dari speech recognition. Nih, karena saya pernah menggunakan bahasa Indonesia, jadi dan si program Python ini dia agak kurang mengenali dari kata-kata yang saya ucapkan. Nah, selanjutnya di sini ada perintah sama seperti di atas, cuma kata kunci yang berbeda dan tujuan dari eksekusinya berbeda. Apabila ada kata kunci yang diucapkan open my web, maka si asisten Bejo akan membuka link dari nokenlab.blogspot.com. Nah, selanjutnya untuk kata kunci open website. Nah, untuk kata kunci open website di sini yang berbedanya yaitu apabila kita mengucapkan kata kunci open website, maka di belakangnya harus ditambahkan domain yang akan kita tuju. Domain yang akan kita tuju. Karena URL yang kita siapkan di sini hanya www. belum mengucapkan domain yang akan kita inginkan. Jadi untuk perintah dari kata kunci open website, contoh misalkan kita hendak membuka Facebook. Nah, jadi teman-teman harus mengatakannya open website facebook.com. Maka si asisten Bejo akan membuka facebook.com. Dan kita bisa memanggil website apapun dengan ditambahkan domain di belakangnya. Open website, domain apa, open website, domainnya apa, open website, domainnya apa, bebas. Nah, di sini adalah penggunaan dari library web browser tadi. Kalau teman-teman mau menambahkan perintah-perintahnya, teman-teman bisa ikuti seperti script ini, atau kalau teman-teman mau menambahkan untuk ke sistemnya, ke laptopnya, bisa sekali
dengan menambahkan contoh, misalkan kita ingin membuka Word, open Word, buka Word, open Excel. Nah, teman-teman bisa menambahkannya seperti itu. Nah, untuk penutupnya di sini saya menggunakan kata kunci thank you. Nah, apabila si asisten bejo ini mengenali kata kalimat yang kita ucapkan thank you, maka dia akan membalasnya, bye Dede, happy to help you, have a good day. Kemudian programnya akan berhenti, exit. Nah, seperti ini penjelasan program dari Python yang saya buat. Oke, selanjutnya kita akan mendemokan bagaimana sih kerjanya sih program Python ini asisten bejo yang terinspirasi dari asisten Jarvis milik Iron Man. Oke. Di sini saya menjalankan program asisten bejonya menggunakan terminal biar kelihatan lebih keren. Oke, caranya Python 3 asisten bejo.py, enter. Hello bro. Oke, selamat siang Didi. Hello bro, dia akan menjawab, hello Didi, how can I help you? Open Google. Open Google. Open Google. Oke, berhasil. Where is this? Open my web. Thank you, bro. See? Thank you, bro. Dia akan menjawab, bye Dede, happy to help you, have a good day. Nah, seperti ini. Tadi kita begitu menjalankan programnya, dia mengucapkan selamat siang Dede. Nah, sekarang menunjukkan pukul 12.32 siang. Nah, selamat siang Dede. Kemudian dia akan ready untuk perintah yang kita akan mengucapkan. Saya mengucapkan hello bro. Dia menjawabnya hello Dede, how can I help you? Di sini tadi agak bug, jadi agak lambat untuk prosesnya. Dia mendengar hello brother, tetapi dia tetap menjawabnya karena ada kata kunci yang kita siapkan di sini, yaitu hello bro. Walaupun di depan atau belakang kata kunci yang kita ucapkan itu ada kata-kata lain, tetap dia akan menjawabnya sesuai kata kunci yang ada. Seperti hello bro, pada hello brother, dia tetap menjawabnya. Kemudian saya memerintahkan untuk open Google. Oke, done, dia membuka Google. Where is this? Mencari alamat saya. Di mana saya? Nah, done, dia membuka dari Google Maps. Open my web. Dia membuka website saya, Noken Lab. Oke, kemudian saya menutupnya dengan thank you bro, padahal di program tadi hanya thank you, ya kan? Saya menambahkan ucapkan bro, tetap dia akan mengenali kata kunci yaitu thank you bro, bye Dede, happy to help you, have a good day. Kemudian programnya akan close. Ya. Oke, sekian sharing
pemrograman Python dari Noken Lab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.